Halo Sobat Binar. Selamat datang kembali di Bisikan Bicara Asik Psikologi ala Berbinar, di mana ini merupakan tempat kita bisa santai sambil ngobrolin apapun yang berkaitan dengan psikologi. Perkenalkan, nama aku Novia, dan teman ngobrol aku di sini ada Kak Aceh. Halo Kak Aceh, saya hai dulu Kak. Halo Sobat Binar, makasih udah nemenin kita di Bisikan episode 8 ini ya. Kali ini kita punya narasumber spesial yang akan nemenin kita menjajah topik menarik. Selamat datang Mas Dani. Gimana nih kabarnya Mas? Halo, selamat bergabung juga ya buat Sobat Winner semuanya. Saya alhamdulillah hari ini sehat. Makasih buat Aceh dan Novi yang sudah mendampingi acara bisikan di episode 8 kali ini. Oke Mas Dani. Nah, episode kali ini kita bakal membahas topik yang menarik nih, di mana tema pada bisikan episode ke-8 hari ini yaitu Balancing Love and Life untuk hubungan yang sehat. Pasti Sobat Binar yang lagi pacaran atau yang sedang menjalin hubungan dengan someone yang spesial pasti pernah mengalami hal ini kan. Apalagi di masa sekarang ini ada banyak banget hal yang harus dikerjakan. Bener banget nih, apalagi anak kuliahan selain ditutup untuk kerja, kuliah, juga untuk menjaga hubungannya gitu. Nah, di sini kita akan membedah gimana sih caranya agar kita bisa seimbang dalam mengelola kesibukan kita dan menjaga hubungan kita bersama narasumber kita, Mas Dani. Pertanyaan dari saya, kenapa ada ketidakseimbangan antara hidup kita pribadi seperti pekerjaan, hobi, dan lainnya dengan hubungan percintaan itu sih, Mas? Oke, makasih ya. Jadi sebelumnya mungkin sambil kita memulai jam-jam pertanyaan itu seperti biasa, karena bisikan ini hadir untuk teman-teman Sobat Binar semuanya ya, buat kalian bisa lebih teredukasi tentang berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar kita, khususnya tentang topik-topik psikologi. Jadi hari ini kita akan ngebahas ini dan harapannya bisa relate sama kalian semua dan bisa bikin kalian jadi lebih paham tentang topik yang lagi kita bahas. Dan kenapa kok tidak seimbang gitu ya antara hidup kita pribadi seperti pekerjaan, hobi, dan lain-lain dengan hubungan percintaan gitu kan. Dan alasannya karena memang kita merupakan irisan dari setiap interaksi kita sama manusia dengan manusia yang lain gitu. Dan setiap dari kita gitu ya selalu punya yang namanya target hidup atau target pribadi yang itu awalnya berhubungan sama meaning of life-nya masing-masing gitu. Karena setiap orang punya meaning of life-nya masing-masing, punya makna hidupnya masing-masing. Jadi ketika mereka punya makna hidup, maka mereka akan memaknai hidupnya itu dengan melaksanakan berbagai hal yang menjadi tujuan apa yang menjadi dia hidup gitu kan. Dan pastinya tujuan hidupnya itu salah satunya adalah untuk bisa bahagia gitu kan. Dan kalau kita ngomong makna hidup dan kebahagiaan, maka untuk mencapai itu semua pasti caranya berbagai macam. Dan untuk mencapai itu salah satunya kita punya berbagai hal yang akan kita lakukan setiap hari di berbagai aktivitas kita kayak gitu. Dan salah satunya kita ada yang bekerja, kita mencari uang untuk mencukupi kehidupan kita, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Ngelakuin hobi buat kita itu bisa happy di every middle of our time gitu ya. Kita bisa refreshing, kita bisa healing, kita ngelakuin hobi-hobi yang kita sukai, pekerjaan kita lakukan. Dan tentunya juga salah satunya membangun relasi ya sesama manusia. Dan buat mereka yang punya kebutuhan afeksi, kebutuhan need of belongingness yang itu cukup mendalam dengan lawan jenis, pastinya mereka juga akan berusaha untuk membangun hubungan percintaan dengan yang lainnya. Jadi pasti untuk bisa menjalankan berbagai hal itu, kalau tadi kita spill 3 gitu ya, maka pasti perlu yang namanya prioritas gitu. Dan prioritas itu mungkin buat sebagian orang belum cukup terbangun untuk bisa mengelola prioritas masing-masing, sehingga ketika prioritasnya belum cukup terbangun dengan baik, mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan, maka akan terjadi ketidakseimbangan kayak gitu Kak Aceh sama Kak Novia. Iya sih Mas, bener banget. Kadang apa ya, bahkan di lingkungan mungkin teman-teman saya sendiri pun mungkin ada beberapa yang kayak jadi berantakan gitu. Apalagi yang mungkin udah punya pasangan gitu ya. Ada yang mungkin pekerjaannya nggak terbengkalai, tapi mungkin hobi yang dia sering rutin lakuin malah jadi harus terbengkalai karena dia harus lebih intens ke pasangannya dia gitu. Mungkin ada yang bahkan mungkin udah punya pasangan bahkan malah lebih mentingin hobinya tapi pasangan nggak terlalu diperhatiin. Itu sering kali terjadi sih. Mungkin bahkan ada
pas percintaannya terganggu malah pekerjaannya terganggu. Jadi satu hancur semua karena nggak ada keseimbangan dari diri sendirinya dia yang nggak bisa mengelola itu sih Mas. Kadang terjadinya kayak gitu sih. Benar, jadi memang manajemen waktu, mengelola prioritas gitu kan, mengelola ambisi, terus kemudian juga bagaimana kita komitmen dalam menjalani setiap pekerjaan kita, apa yang jadi aktivitas kita termasuk sama orang lain, komitmen berpasangan itu semua jadi faktor yang penting ya buat yang mungkin akan kita bahas buat ke depannya, buat beberapa menit ke depan yang akan kita bahas lebih lanjut gitu sih Kak Aja sama Kak Novia gitu. Iya, bener banget nih Mas. Jadi kita tuh kan sebenarnya harus tahu nih ya mana nih yang prioritas kita. Jadi tahu yang mana yang harus kita dahulukan. Nah, terus Mas sebenarnya aku penasaran nih, kira-kira apa aja ya Mas faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ketidakseimbangan antara hidup pribadi dengan hubungan percintaan itu faktornya apa aja ya Mas? Oke, makasih Kak Novia gitu kan. Jadi benar sih kalau tadi Kak Aceh bilang kalau ada beberapa orang itu yang akhirnya tidak bisa mengelola masing-masing kegiatannya sehingga nanti ada yang dirugikan gitu karena salah satunya seperti yang aku spill barusan gitu ya, sempat aku kasih teaser barusan, salah satunya itu adalah kemampuan dalam mengelola komitmen gitu kan, kemudian memaknai setiap hubungan yang dia lakuin, kemudian juga apa namanya, mana sih yang prioritas dan mana yang tidak gitu kan. Jadi faktor-faktor itu sebenarnya munculnya dari internal maupun eksternal gitu kan. Internalnya apa? Internalnya pasti tadi itu ya, self management ya, bagaimana dia memanajemen waktu, mengelola resiko, mengelola prioritas gitu ya, dan juga bagaimana dia memahami komitmennya sudah dibangun. Sedangkan yang faktor eksternal pasti itu nanti ada hubungannya dengan apa ya, hal-hal lain di luar dirinya yang itu nantinya pasti akan bikin dia harus ngelakuin mana yang lebih dulu gitu kan. Misalkan gini kan, kita tahu yang sebenarnya kayak misalkan antara kuliah dan mainan gitu atau main atau hobi itu kan yang lebih prioritas adalah kuliah, tapi karena ada sesuatu hal misalkan karena kita tahu hari ini jam 9 sudah ada kuliah, ternyata kok jam 9 atau 9 kurang seperempat itu ternyata orang tua kita minta tolong kita buat sesuatu yang itu sebenarnya juga nggak urgent banget, misalkan harus beli gula ke warung gitu misalkan ya, tapi ternyata karena kita dipaksa untuk segera menyelesaikan tugas tersebut akhirnya kita lebih mendahulukan yang tidak prioritas. Mungkin sebenarnya gula itu bisa dibeli nanti agak sore itu setelah kuliah kayak gitu, dan itu juga akan berhubungan juga dengan yang kita bahas tentang hubungan percintaan kali ini gitu ya. Jadi kadang memang saking kita itu sukanya sama hobi kita sebelum kita pacaran sama seseorang atau kita membangun cinta sama seseorang, itu akhirnya ketika kita harus masuk ke dalam dunia yang baru yaitu hubungan percintaan, maka kadang udah terlanjur suka sama hobi yang sebelumnya, akhirnya padahal sebenarnya kita udah janji sama pasangan kita dan mungkin kalau kita ngelakuin hobi itu bisa kapanpun waktunya gitu. Dan akhirnya kita harus ngorbanin apa namanya, hubungan percintaan itu karena mungkin di tempat kita main itu kebetulan ada ini sparring gitu kan, misalnya kita lagi suka olahraga basket atau badminton gitu, ternyata ada sparring dengan klub lain atau dengan sekolah lain atau kampus lain gitu kan, akhirnya kita harus ngebatalin janji kita sama pasangan kita padahal sebenarnya mungkin kita sudah lebih dulu buat bikin jadwal sama pasangan kita daripada sama klub bola atau klub olahraga yang kita jadi hobiin kita itu tadi gitu Kak Novia. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal, dan itu masing-masing akan memiliki porsi pengaruhnya masing-masing kayak gitu. Iya, aku setuju banget nih Mas. Jadi supaya bisa seimbang gitu ya kan Mas, pastinya kita harus bisa mengelola komitmen, memaknai hubungan, bisa mengetahui mana prioritasnya. Jadi faktor-faktor itu juga seperti yang Mas Dani bilang tadi bisa muncul secara internal dan eksternal, dan gimana cara memahami hubungan yang udah dia bangun gitu ya Mas. Ya, betul. Jadi memang hal-hal seperti itu memang akan pasti jadi pengaruh yang cukup signifikan gitu. Kenapa? Karena kalau kita sendiri tidak memahaminya sejak awal gitu ya, jadi sebelum memulai maka akan lebih baik dipahami dulu. Kira-kira kalau kita memulai untuk menambah porsi aktivitas kita dengan hal yang lain atau hal yang baru, maka akan muncul resiko-resiko seperti ini, misalkan 1, 2, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau memang nantinya harus terjadi,
maka kita jadi sudah siap-siap nih, udah prepare for the worst gitu kan. Oh ternyata kayak gini. Jadi ketika jalanin nantinya kita sudah siap juga gitu. Tapi kalau ternyata beberapa orang dahuluin yang penting jadian dulu, yang penting lakuin hobi dulu, yang penting ini dulu, yang penting, yang penting, yang penting, maka akhirnya yaitu tadi akan ketika sudah jalanin semuanya secara bersamaan dan ternyata harus ada sesuatu yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan dan harus ada yang diprioritaskan, maka akan ada yang dirugikan. Dan ketika kita nggak siap sejak awal, maka akhirnya kita jadi kayak grundel gitu kan, akhirnya ada orang juga lain yang akan dirugikan gitu kan Via. Selain faktor-faktor yang tadi itu, kira-kira dampak lainnya merusak hubungan itu ada yang lain nggak sih Mas? Mungkin dari sisi psikologisnya mungkin dampaknya bisa terasa gitu, mungkin kalau dari kita nggak bisa mengatur atau memanajemen hubungan kita ke orang lain maupun ke diri sendiri atau ke hal lainnya gitu Mas. Oke, tapi kalau kita ngomong faktor, maka itu akan menjadi event yang itu terjadi sebelum hal yang kita lakuin. Jadi itu kalau kita ngomong film itu prequelnya gitu. Sedangkan kalau dampak itu berarti itu hal yang terjadi pasca terjadinya apa yang kita lakuin. Jadi pasti kalau ada yang namanya awalan, kemudian tengahnya itu adalah kegiatan yang kita lakuin, maka juga pasti akan ada akhirnya itu dampaknya. Dampaknya banyak banget pasti ya kalau kita itu gagal dalam mengelola hubungan gitu, apalagi sampai merusak hubungan itu gitu kan. Terus apa saja gitu kan, salah satunya pasti karena kita ngomong hubungan itu dilandasi sama yang namanya rasa percaya satu sama lain, pasti yang jadi hal yang berdampak banget pasti rasa percaya ya. Rasa percaya itu yang pasti akan hilang, rusak atau reduce gitu pasti dari pasangan kita gitu kan. Dan kalau pasangan kita sudah mulai berkurang rasa percayanya, otomatis kita akan kita sebagai sepasang kekasih gitu ya, sepasang pacar gitu ya, maka akan mulai mempertanyakan komitmen masing-masing gitu kan. Dan kalau kita sudah mulai kehilangan rasa percaya, mempertanyakan komitmen, dampak paling buruknya adalah pasti yaitu tadi kita tidak akan bisa secara kontinu menjalankan hubungan tersebut. Artinya ada putus gitu kan, putus atau kita udah nggak berteman lagi, atau mungkin kita juga bahkan tidak saling mengenal satu sama lain lagi. Itu jadi sebuah akhir dari sebuah hubungan gitu kan. Tapi ada juga yang lain gitu kan, ada kalanya karena kita itu berada di situasi yang tidak semudah itu, maksudnya ya udah harus kalau nggak suka, nggak percaya, kemudian ya komitmen kita putus, nggak kayak gitu juga gitu kan. Itu buat beberapa orang yang cinta monyet mungkin kayak gitu gitu ya, yang masih yang ya udah pacaran putus ya wes kayak gitu. Tapi buat beberapa orang yang sudah mulai memaknai secara mendalam gitu kan, sudah mulai matang dalam berpikir, ketika ada kegagalan dalam sebuah hubungan dan apalagi itu sesuatu yang membekas dan cukup memberikan goresan ya, entah itu goresannya tipis atau dalam, maka ini pasti akan jadi sesuatu yang jadi dipertimbangkan berikutnya untuk dia akan memilih pasangan lagi ke depannya kayak gitu. Dan kadang beberapa dari kita di masyarakat memaknainya sebagai sisi traumatisnya. Nah itu tuh. Nah kadang akhirnya kita bilang, oh ya udah, nah kayak ini emang kalau pacaran sama cowok Gemini ini kayak gini, misalnya kayak gitu tuh. Atau kalau sama anak basket tuh nggak enak karena mereka pasti kayak gini gitu, misalkan kayak gitu ya. Meskipun sebenarnya ada juga tuh cowok Gemini yang setia, meskipun juga ada cowok basket itu yang juga enggak suka playboy gitu kan ya, kan sebenarnya ada gitu kan, cuma kebetulan ketemu sama yang kayak gitu. Nah, no, we never know gitu kan, yang next time bakal apa terjadi gitu kan. Ya jadi kita akan ketemu dengan orang dengan profesi yang sama, dengan karakteristik yang sama. Jangan ketemu sama cowok Gemini lagi, ketemu sama cowok basket lagi, dan itu ternyata dia lebih dalam mencintai kita, lebih bagus dalam memaknai komitmen, lebih memahami tentang prioritas. Apa nggak rugi tuh kalau kita sudah terlanjur trauma dengan situasi seperti itu, kita ketemu sama orang yang tepat tapi kita dalam kondisi hati yang tidak tepat. Nah ini yang itu harus mungkin jadi highlight di sini. Jadi dampak psikologisnya bisa sampai ke sana nih, nggak cuma tentang putus udah beres nggak ada hubungan, nggak, tapi bisa jadi sampai ke sana, kita jadi ngerasa itu sesuatu yang nggak nyaman,
menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang nggak suka, akhirnya ke level trauma. Next time kita jadi agak sulit dalam membina hubungan. Bahkan mungkin buat beberapa orang bukan cuma menjadi sebuah pertimbangan yang dalam, tapi sampai ke level udah nggak mau pacaran lagi, nggak mau membina hubungan, karena ada ketemu sama cowok yang brengsek, ketemu cewek sama cewek yang gini gitu kan, cewek yang cari uang doang gitu kan, atau yang kalau anak zaman sekarang mungkin ada beberapa cewek yang penting itu kamu royal sebagai cowok ya. Tapi ternyata dia nggak royal, dia ya udah kayak gitu. Ya, misalkan kayak gitu, apa ada istilah-istilah bahkan yang kalau anak zaman sekarang namanya istilah apa mau kondo gitu kan ya, yang itu yang kita eh, kadang-kadang enggak juga gitu kan, maksudnya kita nggak kayak gitu juga kan, kalau kayak itu kan ada beberapa orang yang punya persepsi dan cara berpikir masing-masing, dan dampak psikologisnya kan ke arah sana. Belum lagi juga akan ke level seperti ini. Eh, karena kita ini kebetulan ada di circle atau di lingkungan environment yang sama gitu kan, di kampus, di kelas yang sama misalkan. Akhirnya kita tahu, oh ada teman kita yang tahu, oh dia putus tuh. Putusnya kenapa? Putusnya karena ini, kayak gitu misalkan. Terus akhirnya karena putusnya karena ini, akhirnya muncul nih info-info yang tidak valid di sekitar kita gitu kan. Oh iya ini gini, tapi sebenarnya mereka yang tidak terlibat dalam hubungan itu nggak tahu cerita sesungguhnya gitu. Jangan-jangan memang mereka berdua putus dengan cara yang baik-baik, dengan hal yang sudah apa ya, sudah diterima gitu, udah self acceptance masing-masing pihak gitu kan. Dan orang lain nggak tahu, taunya kebetulan pas H-1 menjelang putus itu misalkan ternyata si cowok itu jalan sama cewek lain padahal itu lagi kerja kelompok gitu kan, misalkan kayak gitu. Itu yang kadang-kadang kita tahunya cuma fragmen-fragmen tertentu aja dalam kehidupan, tapi langsung kita sebarin informasinya, akhirnya otomatis pihak yang tadi putus atau yang tadi rusak hubungannya atau akhirnya tidak berkomitmen lagi, itu akhirnya menjadi punya image yang negatif ya dalam lingkungan sosialnya, dan itu akan memperburuk dia untuk kedepannya cari pasangan lagi pastinya kayak gitu, gitu kan. Jadi makin sulit nih, makin turun nih anunya apa namanya pasarnya ini kan, jadi market share-nya makin jelek nih kalau kita bahas tentang investasi gitu ya. Terus kemudian nah yang terbaru kita juga punya istilah namanya back burner gitu ya. Di mana sebenarnya orang itu mau berelasi gitu, tapi dia nggak mau sampai ke level komitmen, maunya cuma apa namanya, cuma ngobrol, apa flirting atau ya udah guyonan aja, dan itu nggak harus tatap muka, cukup chat-chatan atau mungkin level yang paling maksimal adalah video call by using gadget each other gitu ya. Dan pastinya apa ya, itu akan merugikan apabila salah satu pihak yang lagi back burner in relationship itu pasti punya pasangannya masing-masing misalkan kayak gitu. Nah, artinya bahwa ketika ini dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya ini, maka jadi dimaknai sesuatu juga gitu kan ya. Mungkin dalam beberapa orang memaknainya sebagai selingkuh gitu kan, atau cheating gitu kan, atau apapun itu yang itu justru negatif gitu kan. Nah, ini yang kadang kita bilang penting banget buat kita tuh untuk asertif sama pasangan kita. Kita maunya apa, kita nggak sukanya apa, kamu nggak sukanya apa, kamu maunya apa. Jadi masing-masing pihak itu saling mengetahui. Jadi nggak muncul namanya back burner ini gitu ya. Tapi salah satu alternatif hal yang dilakukan. Dan ini kebetulan juga lagi sempat kita bahas ya Kak Aceh ya, di dalam berarti ya, Berbiner Here's to You, di episode yang minggu lalu. Nanti juga ada kok versi YouTube-nya kalau penasaran. Jadi ini apa yang kita bahas di Bisikan dan Berarti itu selalu relate each other ya guys, sobat Binar semua. Jadi jangan sampai kelewatan setiap episodenya kayak gitu. Bener sih Mas, kadang tuh kayak memunculkan mindset semua cowok sama aja, semua cewek sama aja, padahal kan belum tentu gitu, karena ya tadi karena mungkin psikologisnya karena traumatis gitu kan, gak deh sama cowok ini, apalagi tadi contohnya kan anak basket gitu kan, kayak nggak mau lagi deh, tapi ternyata ketemunya anak basket lagi, padahal kan nggak semua anak basket kayak gitu kan, nggak semua anak basket mungkin kayak brengsek atau apa kayak gitu, yang pihak cowok pun juga kadang gitu, mungkin ada yang kayak semua cewek sama aja, padahal kan nggak semua seperti itu. Memang sih kadang hal itu sering terjadi, bahkan di sekeliling kita tuh mungkin ada teman-teman kita atau circle kita mungkin yang seperti itu kadang kayak gitu ya Mas. Ya betul-betul, memang itu yang
Ini itu tadi saya bilang, jadi setiap hal yang kita lakukan, kita perlu tahu resikonya masing-masing. Kalau kita tahu doing back burner relationship itu make something negatif gitu ya, maka ya jangan dilakukan gitu kan. Tapi kalau kamu mau ngobrol sama orang lain yang intensinya itu tuh lebih dari pertemanan, maka kamu perlu nih jujur sama dirimu sendiri itu pertama sih. Kemudian kalau udah jujur sama dirimu sendiri, ini aku kenapa? Kalau aku sampai melakukan hal ini, padahal yang namanya serious relationship atau apa namanya hubungan pacaran, hubungan percintaan itu kan levelnya sudah lebih dari pertemanan, dan karena kita sudah punya itu dengan pasangan kita, maka kita harus mengkomunikasikannya gitu kan. Jadi setelah kita jujur sama diri kita komunikasikan sama pacar kita, kemudian ya kita jadinya apa ya ngelimit ya, ngelimit itu maksudnya ya jangan sampai lebih dari itu gitu ngobrolnya. Tapi kadang memang ini tuh apa ya, innate sifatnya, bawaan. Maksudnya bawaan itu kadang nggak terkontrol gitu ya. Kita ngobrol sama temen lawan jenis, saking asiknya gitu kan ngobrolnya sampai lebih dari itu. Tapi kadang juga kalau kita bisa cukup mengelolanya dengan baik ya enggak masalah sih sebenarnya. Cuma somehow kalau ini sudah intensinya semakin, guyonannya makin ke arah yang apa ya, ngoda-ngodain secara pribadi, flirting segala macam, maka pasti akan ada ujung yang nanti apa ada pihak yang dikecewakan dan segala macam kayak gitu Kak Aceh. Ya harus hati-hati sendiri lah kayak gitu. Ya bener banget nih Mas. Jadi kalau udah nggak balance, nanti udah nggak nyaman, itu pasti akan sulit untuk memulai hubungan kembali. Nah kalau udah kayak gitu juga pasti bakalan susah untuk mempertahankan hubungannya kayak gitu. Ya, terus Mas Dani, aku penasaran juga nih Mas, kira-kira apa aja ya Mas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa aktivitas pribadi kita dengan hubungan percintaan itu tidak seimbang? Itu tanda-tandanya apa aja ya Mas? Tanda-tanda menunjukkan bahwa aktivitas kita itu dengan hubungan percintaan kita tidak seimbang. Jadi apa ya, kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya ini apa ya, daily life lah ya kayak gitu. Jadi maksudnya kalau kita mau tahu kita sudah mulai nggak sinkron, nggak seimbang gitu ya antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya, atau khususnya dengan hubungan percintaan, biasanya itu kita pasti keteteran gitu ya. Keteteran itu maksudnya artinya karena aktivitas kita itu lebih intens gitu ya daripada hubungan percintaan kita, biasanya apa ya, komunikasinya sama hubungan percintaan itu kalau kita ngomong sisi ini ya, aktivitas non hubungan percintaan itu lebih intens daripada yang hubungan percintaan, maka hubungan percintaannya akan mulai terasa renggang. Renggang itu gimana? Misalkan ya komunikasinya sudah mulai, biasanya setiap 1 menit jawabnya misalnya kayak gitu, jadi 1 jam sekali, atau mungkin dari yang biasanya 1 jam sekali harus nunggu sampai 4 jam, atau dari 4 jam mungkin biasanya jadi 1 hari kayak gitu. Terus alasannya sorry aku lagi banyak aktivitas. Nah itu biasanya muncul kata-kata reasoning yang itu nanti mulai diada-adain gitu kan, mulai yang nggak sesungguhnya, dan mungkin pacar kita atau pasangan kita percaya sama itu, tapi kita pasti akan bertanya sama diri kita, kok aku jadi mulai suka bohong nih ya kayak gitu. Nah itu kadang kita juga harus apa ya, introspeksi diri kita. Tapi gini nih, permasalahannya ketika kita semakin terbiasa gitu ya sama hal tersebut, maka harus mulai khawatir nih kita sama diri kita sendiri, jangan-jangan saya menjadi sosok yang tidak seperti biasanya. Maksudnya lama-lama aku jadi seorang yang beda, yang suka bohong gitu. Atau jangan-jangan selama ini kita tuh adalah orang yang suka bohong nih. Nah itu yang sebelumnya nggak pernah muncul sifat seperti itu, berhubung ada pemicunya, ada momennya yang pas, kebetulan ada cewek cantik di depannya gitu kan. Akhirnya kita jadi gini, jadi gitu. Jadi supaya nggak kehilangan pasangannya, akhirnya dia ngelakuin segala cara buat bohong kayak gitu. Ya itu tadi ya. Sama mungkin kadang bohong itu perlu ya, sedikit-sedikit jadi bumbu, tapi tidak terus kemudian menjadi hal yang harus dilakukan setiap saat gitu. Apalagi buat mereka yang nggak master dalam hal perbohongan gitu kan, akhirnya pasti akan ketahuan konsistensinya gimana. Skenarionya itu harus konsisten gitu kan. Misalkan kemarin bilangnya itu
lagi main badminton atau lagi main basket gitu, kemudian besoknya waktu ngomong sama temen yang satunya lagi lupa kalau konsepnya kemarin itu lagi ngomong badminton atau basket. Kebetulan nang kita lagi aja ngomong ini temennya si cewek ini gitu kan. Nah, muncul lalu enggak tadi ini si Ano enggak jadi apa kerja kelompok soalnya ini karena dia lagi main basket. Duh, bukannya dia tadi itu bilang lagi main badminton. Duh. Oh iya dah, karena gara-gara ngomong basket dan badminton sama-sama huruf B-nya itu akhirnya apa ya istilah dalam bahasa Jawa itu kayak keperucut gitu ya, slip of tongue gitu kan akhirnya. Ya udahlah kayak gitu, ya wes kayak gitu akhirnya akan ada namanya validasi satu sama lain yang itu akan justru merugikan kita gitu. Itu salah satunya dari komunikasi mulai renggang, kemudian juga apa muncul sifat-sifat baru yang itu sebenarnya mungkin udah di dalam diri kita, itu mungkin itu hal yang baru yang kita nggak pernah ada dalam diri kita kayak gitu biasanya. Nah, kalau kebalikannya sekarang misalkan ternyata hubungan percintaannya yang intens sehingga membuat aktivitas non hubungan percintaan yang enggak seimbang kayak gitu ya, di luar percintaannya kayak gitu. Nah, biasanya apa? Biasanya nilai nih, biasanya kalau kita mau lagi kuliah, lagi sekolah gitu, anak SMA yang lagi bucin atau anak kuliah yang lagi baper-bapernya sama pacarnya kayak gitu ya, nggak kemana-mana nggak bisa nih kalau aku nggak sama pacar aku kayak gitu misalkan. Akhirnya akibatnya adalah eh, nilai-nilai kuliahnya biasanya karena dia sering bolos, ngutamain keluar bareng sama pacarnya atau tetap kuliah normal, kemudian tapi tugas-tugasnya mulai keteteran nggak dikerjain karena apa? Karena aktivitas percintaannya lebih intens, lebih banyak, kuantitinya semakin banyak gitu kan. Akhirnya itu tadi quantity waktu buat kegiatan yang lebih penting kayak perkuliahan itu jadi lebih berkurang. Akhirnya itu tadi nilai-nilai jadi turun gitu kan, IP-nya makin jelek gitu kan. Kemudian pasti ya akan banyak kalau kita sudah ngomong hal di luar percintaan pasti yang emosi nih ya yang marah itu nggak cuma kampus gitu karena ini lagi tapi juga ada orang tua akhirnya jadi mungkin sahabat kita juga marah karena kita jarang datang kerja kelompok gitu ya gitu. Nih mungkin Kak Novia sama Kak Aceh yang agak senyum-senyum dari tadi mungkin punya pengalaman kayak gitu juga boleh diceritakan sih sebenarnya kayak gitu tapi mungkin punya teman atau mungkin diri sendiri ngalamin seperti itu lah, ini juga bisa jadi salah satu inspirasi buat Sobat Binar ini gimana ya gitu ya, kita harus gimana cara mengelolanya dengan baik kayak gitu kan. Itu tadi tanda itu tadi itu salah satu yang bikin kita jadi ngerasa paham oh ternyata ada yang nggak seimbang gitu. Tapi kadang itu tadi karena kita melakukannya dengan ya dalam tanda kutip ya dengan tulus, dengan enjoy gitu ya, dengan hubungan percintaan kita itu akhirnya karena saking enjoynya kan, kalau kita udah ngomong enjoyable moment maka ya udah lupa waktu gitu kan, bahkan kita nggak makan demi kita berduaan sama pacar kita gitu. Bahkan kita yang biasanya ngerokok jadi nggak ngerokok kayak gitu jadi kan, melakukan hal-hal yang demi apapun, everything for you kayak gitu kan, yang namanya bucin ya kayak gitu ya, sampai kita melakukan hal-hal seperti itu gitu. Bahkan kalau apa ada yang bilang itu sampai yang apa racun tuh rasanya madu kayak gitu saking bucinnya gitu kan ya. Mau pacarmu itu sejelek apapun, mau pacarmu itu enggak punya kelemahan apa, yang penting karena aku cinta semuanya hilang kayak gitu, kayak gitu ya. Mungkin ya kayak gitu, tapi hopefully Sobat Binar yang lagi dengerin ini nggak yang kayak gitu gitu ya. Mungkin itu temennya gitu atau mungkin temennya lagi nih, kan Novia dari senyum terus nih. Aku bolehin balik nanya nih harusnya nih kan, kalau kita ngomong bisikan itu kan kita nggak cuma satu arah sama narasumbernya. Aku balik sekarang sebelum kita ke pertanyaan yang mengakhiri kegiatan kita hari ini, aku sekarang tanya pengalamannya Kak Novia sama Aceh. Kak Novia sendiri dulu aja nih, kayak yang paling sering senyum dari tadi nih. Ini posisinya juga sedang berelasi kah? Punya hubungan percintaan juga kah? Dan kalau iya, pernah ngalamin nggak yang kayak gini dan gimana cara ngelola supaya tetap seimbang? Ya, kebalik sekarang gimana gimana? Kak Novia dulu. Oke, Mas Dani. Jadi kalau sejauh ini saat aku punya hubungan dengan seseorang, itu aku masih bisa balance, Mas, antara hubungan waktu dengan diri aku sendiri, waktu dengan kuliah, dan waktu dengan pasangan aku. Tapi mungkin ada di beberapa momen di mana aku itu bisa kayak memberikan dukungan emosional ke pasangan aku, tapi di satu sisi aku itu nggak memberi kebutuhan emosional untuk diri aku sendiri. Nah,
Jadi itu sih Mas, mungkin momen yang pernah aku alami gitu. Contohnya kayak dia lagi ada masalah, aku memberikan dukungan ke dia. Tapi di satu sisi aku juga lagi ada masalah dengan diri aku sendiri sampai dukungan emosionalnya juga nggak memenuhi ke diri aku. Tapi kalau misal dari segi balance atau enggaknya, sejauh ini aku masih balance Mas. Oke, jadi ini ya salah satu sobat pintar yang nonton hari ini, karena kalau dia barusan kan kita bisa highlight ya. Jadi sampai sekarang, nah jadi sobat pintar yang punya kok ngefans sama Kak Novia, jangan dulu, masih belum, masih close ya, masih apa lowongannya masih masih tertutup, jangan dulu gitu ya, bisa ditahan dulu. Oke, makasih banget buat Kak Novia, buat inspirasi buat teman-teman sobat pintar. Kalau Kak aja sendiri pernah ngalamin nggak yang kayak back burner atau kemudian merasa hubungannya itu gini, atau mas sekarang lagi hubungan percintaan dan gimana cara ngelolanya supaya tetap seimbang gitu Kak Aceh? Sebenarnya kalau sekarang sih lagi nggak ada ini ya, lagi nggak ada hubungan ke siapa-siapa gitu ya. Cuma paling tuh lebih ke hubungan, mungkin ke hubungan sesama kali ya. Kadang kalau misalnya kayak udah sibuk, mungkin sibuk di tugas kuliah atau mungkin bahkan sibuk kerjaan gitu kan, itu kadang interaksi ke temen atau ke saudara gitu nggak ini loh, apa namanya, nggak bisa seimbang gitu loh. Jadi kayak misalnya mereka tuh ada telepon atau ada chat yang penting, saya tuh balasnya tuh agak lama karena masih sibuk nugas atau sibuk lagi kerjain sesuatu kayak gitu sih. Kalau hubungan sih sekarang emang lagi nggak ada, jadinya mengelolanya tuh lebih ke hubungan ke sesama sih gitu. Oke. Nah ini nih tadi ya, kalau misalkan yang cowok ngefans Kak Novia jangan dulu. Kalau cewek yang ngefans Kak Aceh boleh nih, lagi kosong nih Kak Acehnya nih, boleh. Kalau ada yang langsung lihat aja tuh di TikToknya Baru Bina tuh biasanya kita mention tuh namanya. TikToknya Kak Aceh, bisa langsung chat di sana deh gitu kan, sekalian kita promosiin Kak Aceh kayak gitu. Dan benar juga kata Kak Aceh, memang kadang kita harus apa ya, pinternya imbangin antara setiap aktivitas yang kita miliki, event itu sekedar hubungan pertemanan, karena tetap ya kadang kita nggak pernah tahu kita berada di situasi yang seperti apa gitu ya. Kalau kita nantinya ngadepin hidup, kalau kita lagi butuh support positif dari lingkungan, maka salah satunya teman itu adalah orang yang akan membantu kita untuk berada di sisi yang kita butuhkan itu tadi. Jadi makanya juga perlu buat menyeimbangin hubungan pertemanan dengan hubungan-hubungan atau aktivitas di luar pertemanan juga kayak gitu. Benar banget. Makasih Kak Aceh dan Kak Novi atas inspirasinya. Kayak gitu nih ya kurang lebih tentang apa yang kita bahas sebagai ketidakseimbangan dan keseimbangan dalam hubungan percintaan dan aktivitas pribadi gitu. Pertanyaan terakhir Mas, kira-kira bagaimana sih caranya untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut supaya nggak mengurangi berantakan dalam hubungan satu sama lain gitu Mas? Oke, jadi memang kalau kita ngomong caranya gimana sih kayak gitu ya, supaya kita itu bisa seimbang semuanya. Kalau kita ngomong masakan perfectly cook gitu ya, yang sempurna al dente, kalau kita ngomong spaghetti itu ya ini tetap jangan lupa bahwa kita itu adalah manusia gitu kan. Ya kita berusaha untuk bisa menyeimbangkan semuanya iya, tapi kita juga harus aware bahwa sebenarnya kita tidak bisa menjadi Superman untuk setiap orang. Kita tidak bisa membahagiakan setiap orang. Ya kita bisa melakukan itu dengan cara kita melakukan yang terbaik, tapi mungkin pasti akan ada pihak-pihak yang akan merasa itu tidak optimal gitu ya. Nah, maka dari itu kita tetap harus berusaha untuk menyeimbangkan itu, meskipun kita tahu pasti akan ada situasi di mana itu tidak bisa terkontrol. Nah, gimana caranya gitu ya? Caranya pasti itu tadi, pahami dulu nih urutan prioritasnya, skala prioritasnya gitu. Multitaskingnya Anda gitu ya, kita semua sobat binar gitu ya, yang lagi nontonin ini, multitaskingnya Anda, yang katanya cewek itu multitasking, cowok itu nggak multitasking, ada juga sih cewek yang nggak multitasking gitu kan, dan ada juga cowok yang katanya multitasking juga gitu. Maksudnya apapun itu yang perlu kita pahami, akan lebih baik kalau kita melakukan sesuatu itu apa ya, satu persatu gitu ya. Karena apa? Kita bisa fokus melaksanakannya, sehingga nanti kita perlu tadi namanya skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dinomorduakan gitu kan, mana yang harus dilakukan setelahnya. Nah, itu yang
kita harus punya itu. Caranya gimana? Kita harus tahu skala prioritas itu disertai dengan segala faktor-faktor resikonya gitu kan. Yang kita bilang tadi, kalau saya ini katakan sebagai sesuatu yang prioritas, maka ini yang paling tinggi resikonya kalau nggak saya kerjakan gitu kan. Tapi kalau saya melakukan yang nomor dua, mungkin aktivitas ini saya lakukan setelah aktivitas yang tadi saya prioritaskan di pertama, berarti bisa jadi jumlah resikonya itu tidak akan setinggi yang tadi sebelumnya. Kita masih bisa mengelolanya. Jadi harus pahami itu dulu. Nah, kemudian sudah tahu skala prioritasnya, resikonya apa, mana yang kalau kita prioritaskan itu lebih besar, atau kalau nggak kita prioritaskan kita dapat resiko kayak gimana. Maka jangan lupa berikutnya adalah karena kita sudah paham itu semua, kita harus sadar bahwa kita itu punya yang namanya kapasitas energi gitu kan. Kapasitas setiap orang itu beda-beda gitu kan. Aku sering bilang di setiap kesempatan atau episode bisikan maupun berarti gitu kan, atau setiap webinar-webinar yang kebetulan kalian lihat ada aku sering bilang kalau ternyata manusia itu sering aku ibaratkan sebagai satu gelas, sebuah gelas kayak gitu ya, sebuah cangkir atau apapun itu yang dia memiliki volume gitu ya, yang dimana kita punya volume kita masing-masing, kita punya kapasitas kita masing-masing. Gelas kita itu beda-beda. Mungkin gelasnya Kak Novia itu gelas yang piala, kalau Kak Aceh itu gelasnya mungkin berupa cangkir, tapi kalau saya mungkin gelasnya mungkin berbentuk yang apa kayak ceret gitu mungkin, atau apapun itu. Setiap orang bentuknya beda-beda, tapi yang pasti dengan bentuknya berbeda-beda itu biasanya ada volumenya gitu. Yang penting di sana adalah volumenya, bukan bentuknya. Jadi ketika kapasitas kita ibaratkan sebagai sebuah volume dalam gelas gitu, maka jangan lupa kalau gelas itu ketika volumenya sudah penuh, maka dia akan tumpah gitu kan. Kalau kita isi penuh gelasnya, maka gelasnya akan tumpah berceceran gitu. Akan menimbulkan masalah baru, apa? Sekitarnya jadi basah. Sama seperti kita harus tahu kapasitas kita, energi kita seperti apa. Karena kalau kita sudah penuh energi apa yang gelasnya itu gitu ya, dan kita apa maksudnya udah mulai capek gitu ya, kalau penuh itu kan capek gitu ya, kemudian udah tumpah gitu kan, kita nggak bisa nampung lagi itu permasalahan-permasalahannya karena energi kita sudah mulai habis, maka otomatis akan muncul masalah-masalah baru kayak gitu. Jadi kita harus tahu kita itu kapasitasnya seperti apa, kemampuan kita mengelola stresnya seperti apa. Itu termasuk di dalamnya nanti ada manajemen waktu dan segala macam. Kita harus tahu diri kita itu seperti apa. Makanya itu penting banget buat kita itu apa sering-sering untuk mengumpulkan informasi kita itu kayak gimana, orangnya seperti apa. Terus kemudian dari peristiwa-peristiwa sebelumnya kita juga belajar gitu kan. Oh, kalau aku tuh lagi ada masalah dan sudah mulai nangis, wah jangan-jangan ini salah satunya adalah karena kapasitas gelasku sudah mulai penuh nih. Atau kita harus ngapain itu yang supaya mengembalikan, ya tugas kita sebagai manusia adalah mengosongkan gelas kita gitu kan. Setiap sudah mulai terisi maka kita harus kosongin. Jadi intinya apa, setiap ada masalah yang muncul maka kita harus segera selesaikan. Kalau kita terus tumpuk dan tumpuk, akhirnya tadi itu gelasnya penuh, nah tumpah, kita tidak terkontrol. Mungkin beberapa orang cuma di level setelah apa ya, kepikiran, overthinking, atau beberapa orang yang agak lebih parah lagi dia akan sampai nangis gitu. Di level yang lebih tinggi lagi dia akan sampai ke tantrum, marah-marah. Di level yang tinggi lagi dia akan sampai ke gangguan psikologis, yang itu mungkin akan sangat kita hindari ya. Kalau udah sampai gangguan psikologis, untuk kembali ke state normalnya itu perlu effort yang sangat luar biasa. Makanya kita usahakan supaya nggak sampai di sana. Jadi kita perlu banget untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut supaya apa ya, tadi itu caranya kayak gitu. Kita harus tahu dulu prioritasnya, resikonya, kemudian kita tahu kapasitas kita gitu kan. Sudah tahu semua maka kita kemudian menyusun itu semua, skala prioritasnya, timelinenya. Hari ini kita ngapain, hari ini tuh jam sekian sampai jam sekian kita harus ngapain, itu bikin jadwalnya gitu ya. Nah, dari setiap jadwal yang kita bikin setiap hari itu kita punya target-targetnya juga gitu kan. Oh, aku harus selesaiin ini target dalam waktu secepat mungkin. Oh, yang ini tuh dalam waktu jangka menengah. Oh, ini buat beberapa tahun ke depan kayak gitu. Nah, itu harus paham semuanya. Jadi harapannya dengan seperti itu, karena sudah tertata, kita bisa meminimalisir resiko yang akan muncul.
Karena kita sudah tahu kapasitas kita, sudah punya rencana yang bagus itu ya. Sehingga kita akan lebih seimbang dalam segala halnya. Seperti itu sih Kak Aceh dan Kak Novia. Jadi intinya kita harus tahu kapasitas diri kita. Terus kalau memang kita sudah burn out, jangan sampai kita nggak nyelesain masalah, malah kita tumpuk lagi masalah, akhirnya pecah seperti gelas yang tadi Mas Dani umpamain gitu ya Kak. Oke Mas. Betul. Karena memang itu tadi ya, kita itu tetap seorang manusia gitu ya. Kalau gelas kalau pecah kita bisa beli lagi. Nah, kalau manusia pecah, nah ini yang akan sulit buat kembali gitu kan. Gitu. Jadi cari lemnya itu sulit gitu ya, buat ngelem piece-nya dari gelas itu agak sulit gitu ya. Gitu. Dan belum tentu bisa digunakan lagi gelas yang pecah. Ya gitu. Jangan lupa. Oke. Oke Mas Dani, wah gak terasa nih kita udah lama banget ngobrolnya ya Kak Aceh dan Mas Dani. Ada banyak sekali insight baru yang aku, Kak Aceh dan Sobat Binar terima. Nah sebelum kita akhiri bisikan episode ke-8 ini, mungkin dari Mas Dani bisa memberikan closing statement untuk Sobat Binar semuanya nih. Oke, ada beberapa yang itu sih, misalnya tadi kayak pertama sih, jadi yang kita bahas kan kita hari ini kita ngebahas tentang balancing love and life untuk hubungan yang sehat gitu ya. Kan kadang kita apa ya, kurang pandai dalam mengelolanya sehingga kurang seimbang, maka apa yang kita lakukan itu tepat, itu tidak selalu tepat gitu ya. Maka kita perlu asertif menyampaikannya. Kita perlu asertif tuh nggak cuma buat orang lain, tapi juga buat diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak mampu, maka jujurlah. Kalau kita sudah di titik jenuh, maka sampaikanlah. Terus kemudian kalau memang ini tentang sebuah hubungan yang sudah mulai di titik jenuh, bosan gitu, maka kita perlu diskusi dengan pasangan kita untuk menemukan solusinya. Dan apapun itu, kalau kita obrolkan, itu maka akan jadi sesuatu yang lebih baik daripada kita melakukannya di belakang pasangan kita. Dan dengan semua yang seimbang itu, pasti nanti akan ada apa ya, manfaatnya, karena kita akan jadi lebih terkelola setiap kegiatan kita dan nggak akan merugikan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Itu sih Kak Novia dan Kak Aceh. Oke, itu tadi closing statement dari Mas Dani sangat memotivasi ya Kak Novia buat kita ke depannya lebih lagi tahu kapasitas diri kita maupun seberapa lelah sih mungkin tubuh kita supaya tidak terlalu banyak menampung masalah seperti itu. Iya, bener banget nih Kak Aceh. Oh ya, sebelum benar-benar selesai nih, ada sedikit informasi buat Sobat Binar semuanya. Silakan Kak Aceh. Sobat Binar, tahu nggak sih kalau Berbinar tuh punya banyak layanan yang bisa Bang Sobat Binar cobain loh. Buat Sobat Binar yang ingin berkonsultasi dan menceritakan keluh kesah, Berbinar menyediakan layanan konseling bersama psikolog maupun konseling bersama konselor sebaya, dan juga Berbinar menyediakan layanan psikotes loh. Bagi kamu yang ingin mengenal dari lebih dalam dan mengetahui kemampuan diri yang kamu miliki, Berbinar menyediakan layanan psikotes berupa tes minat bakat ataupun tes intelijensi. Selain itu, ada produk baru nih yang baru aja dirilis oleh Berbinar, yaitu Berbinar Plus. Apa sih Berbinar Plus itu? Berbinar Plus adalah layanan one package yang terdiri dari kelas daring, kelas berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan psikotes yang disediakan oleh Berbinar. Nah, bagi Sobat Binar yang minat dengan produk dari kami, bisa mendaftar di link yang ada di pin postingan Instagram Berbinar, atau bisa langsung DM ke Instagramnya Berbinar ya. Oke, itu dia Sobat Binar. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Dani yang sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tipsnya terkait dengan topik yang kita bahas hari ini. Semoga bisikan episode ke-8 ini bisa membantu Sobat Binar yang sedang menjalin hubungan dan mungkin sekarang lagi kesusahan nge-manage kehidupan pribadi dan si dia ini. Dan jangan lupa untuk mendengarkan bisikan di episode-episode lainnya ya, dan share juga episode ini kepada Sobat Binar yang lainnya. Kita akan kembali dengan topik yang lebih menarik lagi. Oke, sampai ketemu lagi Sobat Binar semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas.